Perkenalkan, nama saya Fibi Syarif Al-Araf dengan NIM belakang 0087 kelas Oceanografi C, PJ Kak Michelle. Kali ini saya akan membuat video pengerjaan modul 7 dari praktikum pemodelan oceanografi, yaitu persamaan hidrodinamika 2 dimensi. Kalau kita bicara hidrodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan dari fluida, dalam hal ini adalah air laut. Kemudian kalau kita bicara mengenai persamaan hidrodinamika 2 dimensi, berarti kita akan meninjau pergerakan fluida pada bidang horizontal X dan Y. Dalam model ini O itu adalah kecepatan transport massa dari pada sumbu X atau arah X, sedangkan V adalah kecepatan transport massa pada arah sumbu Y. Dengan satuannya adalah M per second kuadrat. Kemudian seperti modul persamaan hidrodinamika yang satu dimensi, itu persamaannya dibangun dari dua persamaan lain, yaitu persamaan gerak dan persamaan kontinuitas. Nah, persamaan geraknya itu ada dua macam, yaitu pada arah X dan pada arah Y. Untuk yang pada arah X itu menggunakan variabel U seperti ini. Ini ada do U per do T, yaitu perubahan kecepatan pada sumbu X terhadap waktu, kemudian ada ditambahkan dengan variabel percepatan gravitasi dan kedalaman total. Di sini tuh berarti adalah kedalaman total yang nilainya itu adalah penjumlahan dari D atau kedalaman dan elevasi. Kemudian di sini ada perubahan elevasi terhadap ruang, ditambahkan R ini koefisien gaya gesek dasar, O ini kecepatan transport massa pada arah sumbu X, lalu ini ada lupa. Ini tuh koefisien gaya gesek pada permukaan. Kemudian W itu adalah kecepatan angin, berarti Wx adalah kecepatan angin pada arah sumbu X, dan Wy adalah kecepatan angin pada arah sumbu Y. Kemudian pada persamaan gerak pada sumbu Y itu ada ini, yaitu do V per do T, yang dengan artinya sama, yaitu perubahan kecepatan transport massa pada sumbu Y terhadap waktu, kemudian bla bla bla, intinya sama. Perbedaannya hanya ini pada arah sumbu X, dan kemudian ini adalah ada pada arah sumbu Y. Sedangkan untuk persamaan kontinuitasnya adalah ini, lupa sih. Ini namanya apa ya? Bentar, searching dulu. Zeta. Nah, do zeta per do T tambah do U per do X tambah do V per do Y sama dengan 0. Itu zeta di sini adalah elevasi. Berarti ini persamaan kontinuitasnya berarti perubahan elevasi terhadap waktu ditambah perubahan kecepatan transport massa pada sumbu X terhadap ruang, kemudian perubahan transport massa pada sumbu Y terhadap ruang sama dengan 0. Ini ada arti-artinya. Kemudian untuk selanjutnya itu ini udah tadi sih.
Selanjutnya ini adalah diskritisasi model. Pada persamaan hidrodinamika dua dimensi dapat diselesaikan dengan metode eksplisit, itu dengan mendiskritisasi persamaan-persamaan dari persamaan gerak dan persamaan kontinuitas. Selanjutnya ada perairan tertutup. Pada perairan tertutup, misalnya pada danau, kolam atau semacamnya, pengaruh pergerakan air itu utamanya dipengaruhi oleh angin, karena tidak ada ruang terbuka untuk masuknya pasang surut untuk menggerakkan pergerakan massa air. Ini mekanisme itu angin mendorong massa ke satu sisi seperti pada gambar ini, kemudian menimbulkan gradien tekanan yang melawan arah angin, dan kemudian massa air akan bergerak gitu. Selanjutnya ada perairan terbuka. Nah, pada perairan terbuka itu karena perairan terbuka pasti terkena pengaruh dari pasang surut dan angin. Misal ini pada gambar ini airnya itu terkena dari gelombang pasang surut, maka massa airnya itu akan bergerak gitu. Selanjutnya ada kriteria stabilitas atau CFL. Karena persamaan hidrodinamika itu cukup kompleks, maksudnya karena tadi kan metode yang digunakan tuh metode eksplisit gitu, maka pemilihan langkah-langkahnya itu tidak boleh sembarangan. Model dari persamaan hidrodinamika dua dimensi ini harus memenuhi syarat stabilitas yang disebut sebagai kriteria stabilitas CFL, atau bisa disebut ini CFL itu singkatan dari Courant, Friedrich, dan Lewy. Gampangnya itu kriteria stabilitas CFL ini tuh dibuat agar hasil model dari pemodelan menggunakan persamaan hidrodinamika dua dimensi ini tetap stabil dan masuk akal gitu. Karena bisa aja kan ini kalau delta T nya terlalu besar, ini kan ada syaratnya itu kan ini delta T kurang dari sama dengan bla 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 bla. Nah, kalau delta T nya terlalu besar itu nanti model bisa menjadi tidak stabil, hasilnya bisa elevasi muka airnya tuh tiba-tiba menjadi besar kan, kayak nggak masuk akal gitu, terus arusnya tidak realistis dan sebagainya. Jadi diperlukan kriteria stabilitas CFL ini agar angkanya tuh tidak meledak dalam tanda kutip gitu ya. Nah, untuk ringkasannya tuh pada persamaan hidrodinamika dua dimensi ini gaya-gaya pembangkitnya tuh ada angin dan gradien muka air yang mendorong massa air, misalnya kayak tadi pasang surut. Kemudian ada gaya penghambatnya itu ada gesekan dasar terutama yang ada di perairan dangkal. Kemudian hasil modelnya itu bisa dari peta arus pada sumbu dua dimensi, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y dengan kecepatannya U dan V dan elevasi di seluruh domain model. Untuk video pengerjaannya sampai sekian dahulu. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.